Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dengan saya Bung Ropan dan baik sekali proses naturalisasi atau apa yang sudah dilakukan oleh Menteri Hukum ketika datang ke London, ke KBRI untuk mengambil sumpah kepada 3 pemain kita. Ole Romani, Dion Marks, dan Tim Hypens. Ketika itu selesai, Pak Erik sudah mengatakan bahwa khusus untuk Ole Romani, ya, akhirnya tuntas juga. Karena memang ini yang menjadi perhatian utama untuk dia cepat harus berada di saat Ragnar Oratmangun itu tidak bisa bermain karena kena akumulasi kartu. Ya, terakhir dengan Arab Saudi dan dia tidak bisa bermain di Sydney menghadapi The Socceroos Australia pada tanggal 20 Maret yang akan datang, dan itu menjadi pertandingan yang krusial sebelum 5 hari kemudian kita kembali ke Jakarta dan bersiap di GBK menghadapi tamu Bahrain, ya. Dan keberadaan Ole ini penting menurut Pak Erik untuk menjaga keseimbangan, ya, di dalam tim ada balance kata Pak Erik kemarin itu. Dan posisi lini depan yang selama ini menjadi persoalan masalah, ya, bagaimana untuk bisa menemukan pemain yang bisa menggedor pertahanan lawan untuk bisa mencetak gol, dan itu sudah bisa ada pada diri seorang Ole Romani yang saat ini berada di Oxford United itu bersama dengan Marcelino setelah Ole itu pindah dari FC Utrecht. Nah, walaupun sebenarnya Ole ini kan bukan murni seorang nomor 9 di lini serang, tapi Ole bisa bermain di 3 posisi berbeda, dan ini bagus bagi Kluivert. Dia bisa diandalkan sebagai nomor 9 di depan, tapi dia bisa bermain melebar, ya, bermain sisi flank dan juga bermain sebagai gelandang serang. Itu yang ditampilkan oleh Gary Rowett, ya, di Oxford, ya, di Oxford United. Ya, dia bermain seperti berdiri di belakang striker, dan ini pula akan dimanfaatkan yang dipakai oleh Patrick Kluivert saat menghadapi Australia. Nah, pemain-pemain yang akan diambil tentunya Patrick dan para asistennya sudah saling bergantian untuk mengunjungi beberapa kota. Stadion terakhir kemarin kita bisa melihat Dani Lansat dan juga dengan Alex Pastore ini berada di stadion di Hirahasana yang ada di Ternate, Maluku Utara, untuk bisa menyaksikan Malut bersama dengan Borneo yang berakhir dengan 3-0 untuk Malut. Mereka ada di sana dan nantinya juga akan menyaksikan duel antara Persib dan Persija juga yang akan bertanding. Jadi ini pertandingan yang tentunya dinantikan. Bagi Kluivert, dia ingin melihat pemain-pemain yang khususnya berada di gelandang serang atau di sisi tengah dan depan. Saya pikir itu yang akan dilihat. Ada nama-nama seperti Ramadan Sananta, ya, yang di Persis Solo yang mungkin masih bisa diandalkan, dipanggil, ya, ini akan berada di tim nasional kita. Karena di lini depan itu mungkin saja Patrick ini akan mendorong Eliano dan juga ada Marcelino yang akan bermain di posisi ini. Karena Marcelino itu lebih enak, ya, bermain pada posisi diberikan kebebasan bagi Marcelino berdiri di belakang striker. Jadi sama seperti ketika melawan Arab Saudi, ya. Dia diberikan cara bermain lebih bebas dan akhirnya dia bisa membuat 2 gol untuk kemenangan kita melawan Arab di GBK. Setelah menyaksikan video-video pertandingan itu, kesimpulan yang diambil oleh Patrick Kluivert dan para asisten, yaitu akan menempatkan, saya pikir, Marcelino di belakang Ole. Ya, dia akan bermain memang dengan formasi mungkin 4-3-3 yang akan ada di sana, tetapi formasinya bisa berubah juga kan. 4-2-3-1 di lapangan bisa terjadi demikian dengan Ole sendiri yang berada di depan. Kita masih punya Rafael Struijk memang untuk bisa diandalkan. Kalau bermain dengan 3 katakan di depan, bisa ada Rafael, bisa ada Ole, dan juga di sisi kanan itu bisa Marcelino atau ada Eliano Reinders yang bisa dimainkan untuk di sana. Kalau di gelandang kita kan tinggal dilihat apakah Ivar Jenner akan bermain sana bersama dengan Tom Haye atau membantu salah satu pemain yang bisa didorong lagi ke tengah untuk bermain sebagai DM, ya, untuk mendampingi Haye dan Ivar. Kita akan tunggu. Tapi bisa saja Marcelino itu ditarik lebih ke dalam, ke tengah sebagai gelandang serang. Ole ada di sana
Ya, jadi Marcelino dan Rafael bisa ada di belakang bersama dengan Eliano untuk bisa ada di sana. Jadi kita akan bermain dengan misalnya dengan 4-2 itu ada Ivar bersama dengan Tom. Ya. Kemudian tiganya yang di depan Ivar dan Tom itu ya Strike, kemudian Marcelino dan Eliano. Satu yang digantung di depan ya, sebagai bomber kita yaitu Ole Romani. Artinya itu bisa terjadi ya di lapangan, tinggal dimodifikasi oleh tim kepelatihan. Ya, karena 4 di belakang udah saya pikir pasti yang sudah bisa pasti di situ adalah Kevin Dix di kanan, Calvin Verdong di kiri. Tinggal 2 di tengah, siapa yang akan mendampingi Jai Ises. Itu kan yang terjadi. Apakah Rizky Ridho atau dengan Mes Hilgers. Kalau penjaga gawang sudah pasti Martin Pas yang ada. Nah, kita ya, dan pelatih termasuk Pak Erik itu sedang menantikan, mengharapkan Ole ini bisa memberikan warna pembeda di lini serang kita. Nah, itu yang ada. Ya. Ragnar tetap akan dipanggil, tapi Ragnar kan tidak bisa bermain, termasuk dengan Justin Hubner. Mereka akan bermain nantinya ya setelah pertandingan melawan Australia dan kemudian Bahrain. Nah, mereka sudah bisa turun. Karena banyak juga yang menanyakan Ragnar itu berapa satu pertandingan, termasuk dengan Justin Hubner juga mereka akan bermain nantinya, akan dipasang mungkin oleh Patrick Kluivert saat kita menjamu Bahrain. Tapi kita butuh gol menghadapi Australia. Nah, di sana kita akan melihat bagaimana sejauh mana ya sepak terjang dari Ole Romani ini. Pasti pihak Australia tahu ya, mereka mengikuti perkembangan kita. Pelatih Australia Tony Popovic dalam hal ini akan mengantisipasi keberadaan seorang Ole Romani yang ada di depan. Ya, itu paling penting, menjadi tugas bagi pemain-pemain belakang. Tapi mereka memang tidak punya pemain belakang kapten mereka yang sangat kuat. Ya, kemungkinan besar akan absen karena masalah dengan cedera yang sangat parah. Ya, Harry Sauter, dan dia tidak ada, dengan Sirkati juga di kanan tidak ada, sehingga mungkin Cameron Burgess yang akan bermain di sana dengan Alex Behic yang akan turun bermain di posisi back sentral. Nah, mereka harus bisa melihat ya, saya pikir pergerakan dari Ole, dan pasti bagi Tony Popovic semua rekaman pertandingan ya Ole Romani, baik ketika dia ada di Utrecht sampai dia bermain, mungkin sudah 3 kali dia bermain dengan Oxford ya, terakhir melawan Burnley, dan dia hanya bermain dengan beberapa menit, tidak sampai 5 menit saat itu ya. Mungkin akan dilihat ya bagaimana pergerakan dari Ole Romani ya di kotak penalti, dan itu akan menjadi perhatian utama bagi kubu Australia untuk menghadapi kita. Dan banyak juga teman-teman pasti penasaran ya, Ole sendiri ingin cepat-cepat ya, dia juga tidak sabar seakan untuk bisa mengenakan kostum kita, kostum timnas, dan bermain ya di bawah pelatih Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia pertandingan pertama, karena ini kan menjadi debut bagi Ole Romani bersama dengan timnas kita di saat akan melakoni partai tandang. Dan harapan banyak orang juga memang tertuju kepada Ole, ingin melihat penampilan dia. Semoga ada hasil yang bagus, hasil yang positif ketika Ole itu hadir di timnas kita ya untuk bermain di starting 11. Dan apalagi kalau dia bisa mencetak gol, wah pasti ini saya tidak bisa tahu bagaimana ketika kita datang ke Jakarta dan kita bisa mendapatkan hasil bagus ya, kita mendapatkan paling tidak imbang saja, apalagi kalau menang. Semua berharap wah kalau bisa menang ini luar biasa. Tapi kalau kita tidak kalah saja dan Ole bisa bikin gol saat kembali bermain di GBK, pasti akan penuh GBK untuk bisa mensupport timnas kita. Dan juga banyak penggemar ingin melihat keberadaan Ole Romani ini di barisan depan. Nah, dia akan bersama-sama dengan Ragnar kalau sudah ada. Lebih kuat lagi kita kalau misalnya bermain di sana Ragnar ya, akan di depan Ole, entah salah satu siapa yang akan dimainkan, apakah Eliano atau Marcelino atau Strike yang akan dipakai oleh Kluivert. Kita akan kuat ya, kita sangat kuat bermain dengan ada Ragnar yang bisa sangat cepat di sisi flank ya. Kita tunggu saja teman-teman, dan juga menjadi harapan dari Pak Ketua. Bapak Ketua sudah sangat yakin bahwa kita sudah oke untuk bisa bermain. Tinggal mungkin banyak yang bertanya tentang bagaimana dengan lini tengah kita, dengan Jairo, apakah dia jadi atau tidak. Nah, itu saya belum bisa pastikan teman-teman ya, karena yang bisa menjawab adalah PSSI. Saya coba untuk mengorek juga tentang Jairo. Nantilah kita bikin di konten berikutnya tentang peluang Jairo, karena kan ini hari demi hari, waktu
terus bergulir. Ya, butuh pemain seperti dia. Tapi saya bicara sekarang tentang Ole yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, bermain buat timnas kita, dan ada harapan khusus dari Pak Ketua dan juga tim kepelatihan agar Ole bisa memberikan warna tersendiri ketika dia hadir ya untuk melakukan debut dia bersama dengan tim Merah Putih kita. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.